ini apa nih? Kok saya yang merasa sertifikat saya di sana, saya dilaporkan, saya sampai datang ke Polres. Pada itu saya datang ke Polres, saya tanya, Pak, kok malah aneh saya dilaporkan? Malah saya yang bertanya, sertifikat saya di mana? Kalau memang tidak ada, kan pihak bank yang bawa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi saya lihat ada laporan Ya. bahwa Pak Satu dilaporkan sebagai satu sisi penipuan dan penggelapan daripada sertifikat tersebut, Pak. Kenapa bisa terjadi hal ini, Pak? Gimana sih kronologisnya sejak awal, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Yang pertama-tama, saya dilaporkan oleh pihak Bank Nur Abadi dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polres Buleleng. Sampai detik sekarang, kasus itu tidak ada kejelasan bagaimana status hukum saya, apakah kasus itu dilanjutkan atau tidak. Nah, gimana Pak kronologis bisa dilaporkan? Apa istilahnya satu poin, Pak, hubungan dengan Nur Abadi, Pak? Apa Pak ada perjanjian kredit apa gimana, Pak? Nah, ini Pak kronologisnya dari awal kerjasama dengan Nur Abadi dari orang tua saya, Pak, turun-temurun ada kepercayaan dari pihak Nur Abadi. Setiap saya berusaha membuat usaha, ada backup kredit dari Nur Abadi. Nah, masalah pelaporan ini kebetulan, Pak, pada waktu saya di tahun mungkin 2 tahun yang lalu, lupa saya kapan itu, saya dilaporkan penipuan penggelapan, katanya menggelapkan sertifikat dari jaminan saya yang ada di Nur Abadi. Saya bingung, Pak, kenapa saya yang dilaporkan, padahal sertifikat yang menjadi jaminan kredit saya itu ada di Nur Abadi. Nah, kronologisnya begini, Pak. Berawal saya dari pembelian kos-kosan di Sambangan di Gang Durian. Saya beli kos-kosan karena kekurangan dana untuk pembelian pelunasan kos-kosan itu. Saya menelponlah pihak Nur Abadi untuk mencairkan kredit untuk pelunasan kepada penjual. Saya telepon direktur kredit waktu itu yang bernama Pak Widi Astri kalau nggak salah. Saya telepon, Pak Widi, saya cari kredit apa bisa di ACC 400 juta menggunakan jaminan yang akan saya beli. Dan langsung ditanggapi oleh pihak Nur Abadi, langsung terjun tim dari pihak Nur Abadi dan meng-ACC kredit saya sebesar kurang lebih 400 juta. Ketika saya di ACC, saya disuruh oleh pihak Nur Abadi untuk membawa penjual, membawa sertifikat, dan berbarengan dengan pihak bank datang ke notaris Edi yang berada di Penarukan. Kita bersama-sama datang ke sana dan di sana terjadi perikatan, terjadi peralihan hak AJB jual beli antara saya dengan pemilik kos-kosan itu yang bernama Pak Arimbawu. Setelah selesai, ada perjanjian SPK, perjanjian kredit saya pegang, kembalilah saya ke rumah karena saya anggap jaminan atau kos-kosan yang saya beli sudah saya titipkan ke pihak Bank Nur Abadi. Melalui notaris kan ya? Melalui notaris. Bulan pertama saya bayar kredit, bulan kedua saya bayar kredit. Nah, di bulan ketiga ada pembeli, kalau nggak salah adik dari pembeli namanya Pak Dodi ini datang ke tempat usaha saya yang ada di Sangket, ingin membeli kos-kosan karena kakaknya yang bekerja di kapal pesiar ingin membeli kos-kosan. Saya ajaklah ke kos-kosan tersebut. Ternyata dalam proses itu berminatlah kakaknya. Beliau deal sepakat pembelian kos-kosan ini dengan memberikan DP 150 juta sebagai tanda jadi. Tapi karena kos-kosan ini berada dalam sangkutan bank, masih terikat dengan bank, saya telepon pada waktu itu pihak bank, Pak Widi, kos-kosan yang baru saya beli laku terjual,
kemanakah saya arahkan pembeli ini untuk mengetahui bahwa sertifikat ini ada di pihak bank, Beliau nelpon saya, dia berada pada waktu itu di toko Wisma, saya datang ke toko Wisma, berbarengan dengan pihak pembeli datang ke Notaris Edi. Sesampainya di Notaris Edi terjadi perjanjian komunikasi bahwa sertifikat memang dijelaskan ada di bank. Dia membayar DP tersebut 150 juta via transfer BCA ke rekening saya BNI, dan saya diberikan kwitansi penerimaan DP sebesar 150 juta. Karena itu merupakan transaksi, sisanya ini masih bisa mencukupi untuk pelunasan. Jadi saya ambil uang itu atas persetujuan dari pihak bank. Oke, silakan Arka bawa. Setelah nanti pelunasan, saya sebagai orang awam ketika dilunasi pasti secara otomatis saya membawa uang pelunasan, saya bawa ke bank pelunasan, mengambil sertifikat tersebut dan langsung saya transaksikan. Tetapi ada sedikit hal yang sangat janggal pada waktu itu. Saya mendengar informasi bahwa sertifikat itu tidak ada atau dibalik namakan atau sudah berpindah ke orang lain, ke orang yang membeli itu. Saya terkejut, kok bisa? Padahal sertifikat itu kan atas nama saya, masih tanggung jawab, masih ada perikatan dengan bank. Kok bisa dialihkan? Karena saya merasa memiliki sertifikat itu, saya cari pihak bank. Pihak bank tidak jelas, malah saya dilaporkan oleh pihak bank. Apa atas dasar apa dilaporkan oleh pihak bank? Karena katanya saya mengambil sertifikat itu, saya menggelapkan sertifikat itu dengan berbagai cara katanya. Kan lucu kan? Makanya saya sedih. Ini apa nih? Kok saya yang merasa sertifikat saya di sana, saya dilaporkan, saya sampai datang ke Polres. Pada itu saya datang ke Polres, saya tanya, Pak, kok malah aneh saya dilaporkan? Malah saya yang bertanya, sertifikat saya di mana? Kalau memang tidak ada, kan pihak bank yang bawa. Harapan saya, Pak, saya sebagai warga negara, masyarakat kecil, saya ingin mendapatkan perlakuan hukum yang jelas, yang benar. Dan yang kedua, mungkin saya akan melaporkan ke cyber yang mungkin berkaitan dalam kasus perkara ini. Saya anggap kasus ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bung Santi.